Perkenalkan, nama saya Aquilina Ines dari kelas 11 IS, asal sekolah SMA 1 Padu Boarding School 3 Juar. Di sini, saya akan memperkenalkan tools yang terdapat dalam Adobe Photoshop dan juga fungsinya. Yang pertama itu ada Move Tools atau V yang berfungsi untuk menggeser ataupun memindai objek atau gambar dengan cara objek atau gambar. Misalnya nih, kita klik open. Kita pilih saja ini. Tunggu sebentar. Nih, gambarnya sudah muncul. Dan seperti yang tadi saya bilang, tools V. Nih. Yang seperti kita lihat, yang pertama itu ada Move Tools atau V. Cara cepatnya itu bisa dari keyboard pakai huruf V. Oke, cara penggunaannya itu untuk menggeser atau memindahkan gambar. Seperti ini. Ini. Oke. Kemudian ada McQueen Tools atau M, bisa menggunakan huruf M di keyboard. Itu ada empat bagian. Jadi yang pertama itu ada Rectangle McQueen Tools. Fungsinya itu untuk membuat seleksi berbentuk segi 4. Seperti ini aja. Seleksi segi 4. Ini yang segi 4. Dah. Kemudian dia juga ada yang namanya Yang kedua itu ada Elliptical McQueen Tools atau ellipse. Dia bentuk ellipse that you seen here. Nih. Oke, kemudian ada Single Row McQueen yang fungsinya itu untuk membuat seleksi persegi panjang vertikal. Nih. 에메랄드빛 바다, 새하얀 하늘색, 태양이 맞춘 투명한 빛방. Kemudian ada Single Column McQueen. Tadi ini sama kayak single row, tapi mana ya? Dia dibilang itu yang tadi vertikal, sekarang horizontal. Nih. Itu untuk seleksi. Kemudian yang ketiga itu ada Lasso Tools atau L, bisa menggunakan huruf L pada keyboard.
Dia itu memiliki 3 macam. Ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool, magnetic. Nah, gitu lah. Yang pertama itu lasso tool. Fungsinya untuk membuat seleksi bebas. Nih. Sure sih. Kemudian ada polygonal lasso tool. Itu fungsinya untuk membuat seleksi secara lurus. Oops. Seperti ini. Nih. Nih. Seperti ini. Dan oops, have a trouble, little trouble. Kemudian yang terakhir ada magnetic lasso tool. Ini fungsinya itu untuk membuat area seleksi dengan cara menempelkan tepi selektif pada area tertentu objektif. Seperti ini. Nanti dia akan tertempel sendiri. Nih, dia akan terkotak seperti ini. Dan let's see, kiri seperti nanti. Nah, kemudian di sini itu ada magic wand tools. Itu ada 2 macam. Yang pertama ada quick select tools. Nih. Dia itu fungsinya menyeleksi gambar berdasarkan warna. Saya. Nih. Dia langsung seperti ini. Seperti ini, kurang lebih hasil seperti ini. Tapi magic tools tadi itu hanya berguna pada warna yang berbeda ya teman-teman. Itu enggak gimana ya, enggak berfungsi untuk warna yang sama, misalnya ini sama kayak ini. Gak bisa, warnanya pasti berantakan. Nah, yang kedua itu yang kedua itu ada quick selection tools. Itu menyeleksi berdasarkan warna. Nih, as you see, seperti ini dia. Akan terseleksi nanti dia. Atau bisa jadi ini saja. Oke. Itu ada slice tool. Itu ada 2 macam. Yang pertama slice tool itu berfungsi untuk pembagian gambar berupa potongan-potongan image. As you see.
Tadi apa yang kita katakan ya? Slice tool nih. Nanti dia akan terpotong. Nih. Kemudian itu ada lagi yang namanya slice select tools. Itu gunanya untuk memulihkan potongan yang sudah di image tadi. Jadi pulihkan. Oke, sekarang kita masuk yang keempat itu keempat ya, lupa. Yang kelima sekarang healing brush tool nih. No, ini farmer tool atau K. Itu gunanya itu untuk memperbesar gambar, memperjeninya. Nih. Seperti itu. Dan kemudian di sini itu ada Ice Dropper Tools atau I, bisa menggunakan keyboard I. Itu ada 3 macam. Ada yang sering dipakai ya. Ice Dropper Tools itu gunanya untuk memilih warna dari sebuah image atau gambar. Itu tadi ada 3 ya. Yang sering dipakai itu ada 3. Nih, ada Ice Dropper Tools, itu gunanya untuk memilih warna dari sebuah image atau gambar ya. Salah. Nih, di sini kita bisa memilih warnanya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat. Coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya. Oke. Tinggal tombol delete. Kemudian itu ada color sample tool. Itu yang kedua. Nih. Gunanya itu untuk mengambil berbagai sampel warna pada image atau gambar. Nih. Dia akan menyeleksi dan mengambil berbagai sampel warna. Delete. Setelah kita hapus, yang ketiga itu ada rules tool. Itu gunanya untuk mengukur jarak atau sudut pada image, dan pada pengaturannya seperti itulah.
seperti ini. Nih. Nih, dia itu fungsi untuk mengukur. Delete. Delete. Oke, udah dihapus. Sekarang kita masuk ke Sport Healing Brush. Pakai J. Bisa menggunakan keyboard J. Karena itu ada 4 macam yang paling sering dipakai. Tapi di sini ada 5. Oke. Masuk saja. Yang pertama itu ada Spot Healing Brush Tool. Bang. Gunanya itu untuk memperbaiki kerusakan gambar. Kita lihat di mana ada rusak. Misalnya di sini ada kerusakan gitu, nanti dia akan memperbaikinya sendiri. Oke. Masuk ke Healing Brush Tool. Healing Brush Tools itu gunanya untuk cat atau melukis image pada pola atau sampel tertentu. Ini rotasi tadi nol. Bersurut dia. Oke. Kesalahan. Baru masuk yang ketiga itu ada Patch Tools. This gunanya itu untuk mengecat atau melukis area tertentu dengan pola. Sorry. Dia gunanya tadi untuk melukis atau mencat area tertentu dengan pola. Dia udah kan? Oke. Yang kemudian itu masuk ke Red Eyes Tool. Itu gunanya untuk menghilangkan merah pada mata akibat pantulan cahaya. Dia lagi loading. Mungkin karena mata terlalu kecil atau terlalu sipit kali ya. Dan kemudian kita masuk ke Brush Tools atau B. Bisa dipakai tombol B. Itu ada 3 macam.
itu ada brush tools yang untuk menggambar dan mewarnai dengan bentuk kuas. Dan nih brush tools, ada pencil tools, itu menggunakan sama seperti brush tools, bedanya dia ini menggunakan pensil. Terus ada juga color replacement tools. Nih. Oke, pertama kita pakai brush tools. Bentar. Ini kita ubah dulu. Sungguh ku kecewa, ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta, maaf bila saja ku suka saat kau ada dengannya. Gila, pilih warna tadi seperti ini. Rasa yang selama ini ada. Oke. Kemudian yang kedua itu ada pencil tools. Ini pakai pensil. Nah, yang kemudian itu ada color replacement. Apa sih ini color replacement tool? Ini itu gabungan. Dia ada pengaturannya gitu. Baru kemudian itu kita masuk ke Concept tools. Oke, di sini sekarang membahas Concept tools. Itu ada dua. Ada Concept tools. Ini fungsinya itu untuk mengcopy daerah-daerah tertentu. Nah, terus yang ini yang kedua ada Pinterest. Fungsinya itu ini pattern tools itu fungsinya itu untuk mewarnai atau melukis daerah tertentu menggunakan pola. Oke. Dan kita masuk ke history brush tools, bisa menggunakan huruf Y yang ada pada keyboard. Di sini ada, nah di sini itu ada dua. Mana ini? History brush. Ini ada yang art history brush. Ini dia itu melukis menggunakan snapshot atau menggunakan static story pada image dengan menggunakan pola astristik tertentu. Oke. Nah, yang kedua itu ada history brush tool. Itu fungsi dari history brush tools itu untuk mengembalikan gambar yang sudah mengalami perubahan. Oke, gini berarti kan nggak ada perubahan nih. Nah, yang di sini itu ada eraser tools. Di eraser tools ini dia memiliki 3 macam. Ada eraser tools, ada background eraser tools, sama magic eraser tools. Yang pertama itu eraser tools itu untuk menghapus bagian yang tidak kita inginkan.
itu untuk menghapus bagian yang tidak kita inginkan. Nah, yang kedua itu background eraser tools. Magic tools tadi itu digunakan untuk menghapus area-area tertentu pada image yang menjadi transparan. Menghapus menjadi transparan. Nah, yang ketiga itu ada magic eraser tools. Fungsinya itu gunanya itu untuk menghapus image yang memiliki warna yang sama dan menghapusnya menjadi transparan hanya dengan satu kali klik. Oops, that jersey. Nah, yang berikutnya kita masuk ke gradient tools. Itu bisa menggunakan huruf G yang terdapat pada keyboard. Nih, di sini di tools G ini ada dua macam. Ada gradient tools sama paint bucket tools. Nah, yang pertama gradient tools itu fungsinya itu untuk menghasilkan warna gradasi. Nah, yang kedua itu paint bucket tools itu untuk mengecat area yang dipilih dengan warna foreground atau pola-pola tertentu. Nah, di sini setelah itu kita masuk ke blur tool. Di sini kita bisa menggunakan huruf R yang ada pada keyboard. R. Nah, di sini ada 3 macam bentuknya, yaitu ada blur tools, ada shape pens, ada smooth tools. Yang pertama itu blur tools itu gunanya itu untuk memblurkan area atau memburamkan gambar. Yang kedua itu sharpens itu gunanya itu untuk menajamkan area tertentu pada image. Yang ketiga itu ada smooth itu untuk mengosongkan atau mencoreng area tertentu pada image. Berikutnya itu ada dog tools, ada 3 macam, dan itu biasanya dapat menggunakan huruf O yang terdapat pada keyboard. Oke. Di sini ada 3 macam. Itu ada dog tools itu untuk membuka area menjadi lebih terang. Yang kedua itu ada burn tools itu gunanya itu untuk membuat area menjadi lebih gelap. Yang ketiga itu spong tools itu untuk mengubah saturation di daerah tertentu pada image. Kemudian kita masuk ke pen tools, itu bisa menggunakan huruf P yang ada pada keyboard. Oke, di sini itu pen tools itu ada 5 macam bentuknya. Banyak ya. Di sini itu ada pen tools. Yang pertama pen tools itu untuk membuat gambar atau garis lurus dan lengkung dalam bentuk fat atau vektor. Yang kedua itu ada free from pen itu untuk membuat pad berbentuk bebas. Yang ketiga itu ada curve pen tools
Convert tools point itu ini nih. Convert point itu gunanya itu untuk mengubah anchor dan direction point tertentu pada pad yang akan kita buat. Nah, yang keempat itu ada add anchor point itu untuk menghapus anchor point atau klik editor pada pad. Nah, yang terakhir itu ada delete anchor untuk menghapus anchor pada point atau titik editor pada pad. Kemudian kita masuk ke edit whatever. Di sini itu ada horizontal type tools. Di situ ada 4 macam bentuk, yaitu horizontal type tools. Yang pertama horizontal type tools. Gunanya ini itu untuk membuat teks tulisan secara horizontal. Yang kedua itu vertical type tools, itu gunanya itu untuk membuat teks atau tulisan secara vertikal. Kemudian yang ketiga itu ada horizontal type max tools. Gunanya itu untuk membuat selection berbentuk tulisan secara horizontal. Yang keempat itu horizontal type max tool. Itu gunanya itu untuk membuat selection berbentuk tulisan secara vertikal. Ya, secara vertikal. Dan itu biasanya dapat kita gunakan menggunakan huruf T yang ada pada keyboard. Kemudian kita masuk ke sekarang kita masuk ke pad selection. Itu ada 2. Yang pad selection tools itu gunanya itu untuk menentukan titik pada suatu gambar yang akan kita buat. Yang kedua itu direct selection tool, itu gunanya itu untuk yang kedua tadi fungsinya itu untuk mengatur alur pad dengan cara mengubah anchor dari pad. Nah, kita sekarang masuk ke rectangle tools. Bisa kita menggunakan huruf O yang ada pada keyboard. Oke. Di sini kita masuk ke rectangle tools. Di sini ada 6. Nah, di sini ada rectangle tools, itu gunanya itu untuk membentuk persegi 4. Yang kedua itu round rectangle tools, itu membuat segi 4 tapi ada lekukannya. Terus yang ketiga itu ada ellipse tools. Dia itu membuat bentuk ellipse, membentuk bentuk ellipse. Nih, ini. Kita delete. Terus yang ini itu polygon tools, itu gunanya polygon tadi fungsinya itu untuk menggambar polygon. Seperti ini. Nih. Sudah kita delete. Kan sudah tahu delete. Delete. Kita delete. Kemudian di sini itu ada line tools, itu gunanya untuk line tools ini gunanya untuk menggambar garis. Tapi kita itu menggunakan save agar garis yang dihasilkan itu bagus. Seperti ini.
진짜 지금 all I can't control. Tell me that we'll all be, tell me that we'll all be. When everything is rushing, everything is crazy. I need you to slow me down. Seperti itu. Find myself, everything that's Nah, kemudian kita delete. I need you to slow me down. Everything is rushing, everything is crazy. Baru yang keenam itu ada custom shape tools. Itu gunanya untuk itu yang ini tadi, yang custom shape tools itu gunanya itu untuk menggambar suatu bentuk. Nih. Ini yang aku gambar itu pohon. Nih. Ini pohon. Cantik kan jadinya? Lucu gambarnya. Apa nih? Nih. Mari kita delete. Delete. Cara delete-nya itu tinggal klik backspace atau delete, ya, backspace atau delete, ya. Saya lihat, hilang. Dan di sini kita masuk ke rotas. Oke, ini khusus untuk merotasi gambar. Kita bisa menggunakan huruf R yang tertera pada keyboard. Oke, di sini di R ini tadi rotate view atau di ada 3 macam nih. 2 macam, deng. Sorry, kesalahan. Ada 2 macam. Jadi yang pertama itu hand tools itu gunanya untuk memutarkannya seperti ini. Dia ke arah mata angin. Yaps, that's right. Dan kalau yang ini ada rotasi view, gunanya itu kayak gini juga sih, nggak beda jauh. Oke, dan kita masuk ke zoom tools. Di sini untuk memperbesar. Nih, klik bagian yang mana ingin kita perbesar. Yes. This. Halo, saya Ariel, mengajak kamu untuk di rumah saja, jaga kesehatan, dan bantu untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Dan mari kita kecilkan. Cara ngeluarinnya itu, oke. Jadi dapat sendiri. Zoom out sampai dia kembali ke bentuk gambar normal. Nah, sudah normal, baru kita masuk ke edit. Ini cara mengeditnya. Sudah habis ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan dalam editing atau dalam pengerjaan karena masih pemula. Thank you.